Nama saya Sri Laila Nazmi Saragi dari kelompok 3B Stambuk 2019 Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang SOP perawatan infus, di mana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada area-area yang dilakukan untuk penusukan pemasangan infus. Berikut. Selanjutnya, kita harus mengetahui area penusukan atau lokasi vena untuk pemasangan infus. Jadi, ada 5 lokasi vena untuk pemasangan infus. Yang pertama adalah vena digitalis. Vena digitalis terdapat pada punggung tangan yang mengalir di sepanjang sisi lateral jari tangan dan terhubung ke vena dorsalis oleh cabang-cabang penghubung. Yang kedua, ada dorsalis superficialis. Nah, dorsalis superficialis ini terletak di metakarpal atau punggung tangan yang berasal dari gabungan vena-vena digitalis yang berasal dari jari-jari tangan. Vena dorsalis superficialis ini adalah pilihan vena nomor 2 setelah vena digitalis jika tidak berhasil. Yang ketiga, ada vena cephalica. Vena cephalica merupakan pembuluh darah vena yang terletak di lengan bagian bawah pada posisi radial lengan yang posisinya sejajar ibu jari. Yang keempat, vena basilica. Vena basilica ini ditemukan pada sisi ulnaris lengan bawah. Vena ini berjalan ke atas pada bagian posterior atau belakang lengan dan kemudian melengkung ke arah permukaan anterior atau region antecubiti. Dan yang terakhir adalah vena mediana cubiti. Vena mediana cubiti ini berasal dari vena lengan bawah dan umumnya terbagi dalam 2 pembuluh darah. Satu berhubungan dengan vena basilica dan lainnya berhubungan dengan vena cephalica. Dalam melakukan perawatan infus, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah sepasang sarung tangan steril, pinset anatomi steril sebanyak 2 buah, perlak dan pengalas, penunjuk waktu, kasa steril. Selanjutnya ada gunting plester, plester atau hifavik, lidi kapas, alkohol 70%, iodin povidone solution sebanyak 10%, cairan infus atau NaCl 0,9%, dan yang terakhir kita juga membutuhkan bengkok atau nirbeken sebanyak 2 buah. Baiklah, kita masuk kepada prosedur atau pelaksanaan SOP perawatan infus. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Pada tahap prainteraksi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi klien. Apakah nama klien tersebut yang akan dilakukan perawatan infus. Yang kedua, kita harus menjaga privasi klien. Yang ketiga, sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu, sebaiknya perawat harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan yang keempat, untuk memudahkan tindakan perawat melakukan SOP perawatan infus, perawat harus menempatkan alat dan bahan di dekat pasien. Kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi. Pada tahap orientasi ini, perawat harus memberikan salam kepada pasien yang disebut dengan salam terapeutik. Dan yang kedua, perawat harus menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan perawatan. Yang ketiga, perawat juga harus menanyakan kesediaan pasien. Contohnya, selamat siang Ibu, perkenalkan saya Lailan, perawat yang bertugas di ruangan hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Dia usia 20 tahun? Benar ya Ibu, jadi kedatangan saya di sini adalah untuk memberikan perawatan infus kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Mohon kerjasamanya ya Ibu. Setelah kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu tahap kerja. Pada tahap kerja ada beberapa hal yang harus dilakukan perawat. Yang pertama, perawat harus menempatkan pasien pada posisi senyaman mungkin. Tanyakan kepada pasien apakah ia nyaman pada posisi sekarang atau tidak. Jika tidak, posisikanlah pasien senyaman mungkin. Yang kedua, perawat harus memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan di sini berguna untuk mencegah terjadinya resiko kecelakaan pada saat perawat bekerja. Yang ketiga,
basahi plester menggunakan alkohol atau wash bensin dan buka balutan menggunakan pinset. Yang keempat, buka plester atau bersihkan plester. Yang kelima, bersihkan daerah tusukan dan sekitarnya menggunakan NaCl. Yang selanjutnya pada tahap kerja ini adalah mengoleskan bekas tusukan menggunakan iodin cair atau ZAF. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kasa steril untuk menutupi bekas tusukan dan ini bisa dilakukan dengan sangat rapi. Dan penutup terakhir pada bekas tusukan ini adalah bisa ditutup dengan menggunakan plester. Tahapan terakhir pada fase kerja ini adalah menghitung cairan infus. Menghitung cairan infus di sini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena bisa berbahaya. Untuk itu kita harus menggunakan dasar untuk melakukannya karena kita harus memasukkan cairan ke dalam tubuh manusia. Memang tingkat dehidrasi setiap manusia itu berbeda-beda dan itu bisa diatasi dengan menggunakan atau memasukkan cairan infus yang mengandung natrium. Masuklah kita kepada tahap yang terakhir yaitu pada tahap terminasi. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan pada tahap terminasi. Yang pertama adalah kita harus melakukan evaluasi tindakan. Melakukan evaluasi tindakan di sini maksudnya adalah kita harus mendokumentasikan setiap tindakan yang telah kita lakukan. Contohnya, kita harus menjelaskan pada tanggal berapa dan pada pasien apa kita telah melakukan tindakan tersebut. Misal, telah dilakukan tindakan perawatan infus kepada Ibu Diah usia 20 tahun pada tanggal 29 April 2020 jam 11 dan telah dilakukan dengan sangat baik. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita harus berpamitan kepada pasien setelah melakukan tindakan. Berpamitan pasien di sini, kita juga harus menanyakan perasaan pasien setelah dilakukan tindakan. Apakah pasien tersebut merasa nyaman atau merasa baik. Dan yang selanjutnya, kita juga harus membereskan alat setelah melakukan tindakan. Membereskan alat, setelah itu diiringi dengan mencuci tangan untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Dan yang terakhir, kita juga harus mencatat setiap tindakan yang telah dilakukan. Itulah penjelasan mengenai perawatan infus yang dapat kita lakukan. Semoga video saya atau penjelasan saya video kali ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.